Di Surabaya, gumam Mira. Rasa senang sempat hadir di hatiku. Aku segera tersadar itu tidak mungkin. Sebegitu besarkah ambisi Bapak untuk menguliahkanku di kota Surabaya? Jujur, ada kebahagiaan tersendiri di dalam hatiku. Tidak mungkin, Bapak pasti bercanda, pikir Mira. Aduh, mimpi apa Bapak ini? Dari mana kita mendapatkan uang untuk membiayai kehidupan Mira di Surabaya? Ujar ibu. Sudahlah, tenang saja, besok pasti ada jawaban yang jelas, ujar Bapak. Udah, begini saja, ujar ibu kemudian. Aku setuju Bapak kuliahkan dia, tapi jangan di Surabaya, itu namanya menyiksa. Di sini saja sudah cukup. Kalau kuliah jauh-jauh, ongkosnya terlalu mahal, Pak. Belum lagi uang kos, uang makan, uang sabun, dan masih banyak yang lainnya. Kalau seperti itu, hanya gara-gara Mira saja aku bisa mati berdiri, ucap ibu. Kita kuliahkan Mira di Jogja saja, bagaimana? Tanya ibu lagi. Bukankah kemarin dia baru dari Jogja, Bu? Saut Bapak, hening tanpa suara. Batin ini terus menasehati diri sendiri. Benar kata ibu, Mir, sebaiknya kamu jangan kuliah. Mira, kamu tidak punya perasaan ya? Gumam Mira seakan ingin berteriak sekencang-kencangnya. Aku tidak ingin menyusahkan orang tuaku. Aku tidak boleh egois memikirkan diri sendiri, kata hati Mira yang terus-menerus membenarkan apa yang ia pikirkan. Walaupun Bapak seorang pegawai negeri, tetapi separuh bahkan hampir 80% gajinya sudah dipotong untuk membayar hutang-hutang di bank. Kehidupan keluarga kami menjadi sangat sulit disebabkan oleh penipuan yang dilakukan oleh seorang sahabat Bapak. Mungkin karena Bapak orang yang terlalu jujur sehingga gampang percaya dengan orang lain, seperti terhipnotis. Dengan mudah dan tanpa menaruh curiga sedikit pun, Bapak menyerahkan surat rumah dan juga tanah. Sampai saat ini aku tidak habis pikir mengapa orang itu tega menggadaikan rumah dan juga tanah keluarga kami sebagai jaminan tanpa sepengetahuan Bapak. Dasar tidak tahu diri, ucapku dengan marah. Bapak baru mengetahui ulah sahabatnya itu 1 tahun kemudian, ketika rumah kami akan disita oleh bank. Pihak bank menyatakan bahwa surat tanah Bapak berada di bank sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh sahabat Bapak sendiri. Sahabat Bapak tersebut tidak mampu mengembalikan hutangnya, sehingga rumah kami pun yang akhirnya akan disita. Betapa terkejutnya kami sekeluarga, terlebih lagi ibu. Dia langsung pingsan saat itu juga. Dan saat itulah Bapak mulai menyadari bahwa selama ini ia telah ditipu. Namun apa mau dikata, nasi telah menjadi bubur. Sejak kejadian itu, kehidupan keluarga kami memburuk. Hutang Bapak kian membengkak. Bahkan sisa sawah yang dijual beberapa bulan lalu untuk membiayai kakakku yang kuliah di Jakarta pun sudah ludes untuk membayar hutang-hutang di bank dan juga rentenir yang selalu membungakan uang. Sebenarnya Bapak tahu bahwa berutang pada rentenir bertentangan dengan ajaran Islam, karena itu termasuk riba. Namun alasan Bapak cukup rasional, yaitu terpaksa. Andai saja musibah ini tidak menimpa Bapak. Andai saja waktu itu Bapak tidak terlalu percaya dengan temannya yang tidak tahu terima kasih itu, hidupku mungkin tentu tidak akan seperti ini. Ayolah Bu, jangan seperti itu dengan anak sendiri, ujar Bapak. Lama sekali ibu tidak memberi jawaban, seakan-akan ada ketakutan dan 1000 pertimbangan sebelum memberikan keputusan. Baiklah, aku setuju, kata ibu kemudian. Tapi jika ada kesulitan sesampainya di Surabaya, aku tidak mau tahu ya, tambahnya dengan tegas. Dengan membawa kekesalan dan rasa bingung, ibu meninggalkan Bapak yang duduk sambil menikmati kopi panas yang disuguhkan ibu tadi. Aku termenung di kamarku yang remang-remang.
Sebenarnya aku senang bisa berkuliah, apalagi di kota Surabaya. Namun aku sedih karena harus mengorbankan perasaan wanita yang telah melahirkanku itu. Lagi pula, bagaimana dengan utang-utang Bapak? Bagaimana cara Bapak membayar hutang dengan gaji yang hanya tinggal 20% lagi? Mungkin hanya keajaiban dari Allah yang bisa kuharapkan saat ini. Maafkan Mira, Bu, ucapku dengan air mata yang tanpa izin menelusuri pipiku. Aku sudah tak sanggup lagi membendungnya terlalu lama. Batinku terasa sesak dihinggapi rasa bersalah. Diri inilah yang menambah beban ibu. Sebenarnya aku sama sekali tidak berniat menambah beban mereka. Namun apa yang bisa aku lakukan? Ini semua keputusan dari Bapak dan aku tidak berdaya untuk menolaknya. Aku merasa seperti ada paku berkarat yang tertancap di kepalaku. Tulang-tulang rusuk terasa ngilu bagaikan dipukul dengan sebongkah palu. Langit pun terasa runtuh menimpa, membuatku hampir tidak bisa bernafas. Aku merasa ada yang mencuri rohku sesaat, bagaikan makan buah si malakama. Tak ada yang bisa kupilih. Tubuhku terasa di penjara saat ini. Ingin sekali aku mengisolasi diriku dengan kawat. Tak ada yang bisa mengerti aku. Rasanya aku ingin menjerit lepas tanpa harus ada yang mendengar. Mengapa dua pilihan ini selalu hadir di tengah perjalanan hidupku? Kenapa pilihan ini sangat amat berat buat aku pilih? Pikir Mira. Selesai membersihkan ruang tamu dan yang berantakan karena ulah adik bungsuku, aku duduk di bangku bambu yang mulai berlumut, sembari menatap bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Tiba-tiba aku dengar suara Bapak yang memanggilku. Mira, kesini nak, cepat, panggil Bapak. Bergegas aku langkahkan kaki ke ruang tamu. Di sana terdapat TV 12 inci dan sebuah lemari kecil berukuran sedang yang warnanya mulai usang. Lemari tersebut berada di sebelah kanan, dekat dengan jendela, sedangkan sudut kiri ruang tamu berbatasan dengan dapur. Lantai ruang tamu terbuat dari semen yang kasar. Terkadang banyak sekali debu yang melekat. Binatang-binatang kecil penghuni kayu-kayu penyangga tiang rumah yang mulai rapuh pun kadang datang tanpa diundang. Kupandangi asbes yang menyebabkan suhu di ruang tamu menjadi cukup panas di siang hari, tetapi menjadi sangat dingin di malam hari. Aku tersenyum. Dengan penuh rasa ingin tahu, aku duduk di hadapan Bapak. Mira, ada yang perlu kamu ingat. Ini bukan masalah takdir, melainkan kemampuanmu untuk mengubah jalan hidup. Kamu harus tahu bahwa Allah memberikan cobaan sesuai dengan kapasitas hamba-Nya. Dan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Artinya kamu tidak akan berubah kalau tidak berusaha untuk mengubahnya sendiri. Ya Allah, nasihat Bapak ini menyejukkan jiwaku yang kalut dan juga bimbang, ujar Mira dalam hati. Coba kau pikir lagi, Mir, jangan mudah menyerah seperti itu. Bapak tidak ingin melihatmu gagal. Apa kamu mengerti itu? Ujarnya lagi dengan lebih serius. Sementara ini jangan terlalu banyak berpikir dulu ya. Terima saja keputusan Bapak. Satu hal lagi, jangan terlalu memikirkan pengeluaran selama kamu kuliah. Dapat makan atau tidak itu urusan belakangan. Saat ini tugas kamu adalah mengikuti saran Bapak kemarin. Oleh karena itu, pilihlah perguruan tinggi yang bagus dan berkualitas. Aku masih tertegun, diam, mematung. Mira, dengarkan Bapak, optimislah. Jika besok Bapak mendapatkan uang, kamu harus berangkat ke Surabaya. Sebaliknya, jika Bapak gagal mendapatkan uang, Bapak setuju dengan keputusanmu dan kamu boleh bekerja keluar Jawa. Bapak, panggil Mira. Aku belum mengeluarkan satu kata patah pun selain Bapak. Bagaimana Mir, apa kamu sudah mengerti? Kamu setuju kan? Tanya Bapak sambil memandang wajahku yang sedari tadi tidak berani lama-lama menatap mata cekungnya. Dengan
kepasrahan yang amat dalam, aku pun tidak terlalu yakin. Selang beberapa saat kemudian, beliau tidak terlalu banyak bicara atau menjanjikan sesuatu hal yang belum pasti. Tanpa kata-kata, Bapak meninggalkanku sendiri melalui tirai dapur belakang. Sementara aku sendiri terpaku tidak berdaya. Aku terenyuh dalam kesendirian menanti sebuah kepastian. Saat ini masih saja terfikir di benakku apa yang harus aku lakukan. Keesokan harinya, aku mencoba menenangkan diri sambil beristirahat di ruang tamu. Tiba-tiba ibu memanggilku. Suara ibuku terdengar keras. Aku menoleh tanpa menjawab dan mendekati ruang kerja Bapak dengan langkah yang berat, tidak bersemangat. Aku pun duduk dengan menyandarkan kepala yang terasa agak pusing. Mimpikah aku? Aku langsung mengelus dada. Masih terbesit rasa ketidakyakinanku atas uang yang sedang aku pegang erat saat ini. Tidak mungkin. Masih saja aku tidak percaya. Ada sejuta pertanyaan di otakku saat itu juga. Pertanyaan yang aku sendiri belum mampu menjawabnya. Sudah siapkah aku jika harus berangkat ke kota itu? Aku masih belum percaya jika uang ini untukku. Dari mana orang tuaku mendapatkan uang ini? Kamu tidak perlu bengong seperti itu, Mir, ucap Bapak yang mengetahui kebingunganku. Kamu tidak perlu memikirkan dari mana Bapak mendapatkan uang yang ada di tanganmu ini. Sekali lagi Bapak tegaskan bahwa soal uang bukanlah urusanmu. Setelah beberapa saat memandang uang di tanganku, aku mulai menatap wajah kedua orang tuaku. Air mataku berlinang, begitu juga dengan mereka. Aku merasakan dua macam perasaan yang berlawanan dalam waktu yang bersamaan, yaitu sedih sekaligus bahagia. Rencana berangkat ke Surabaya tidak pernah kupikirkan sama sekali. Benar, Tuhan punya beribu-ribu rahasia yang kita tidak pernah tahu. Hanya Dialah yang mengatur segalanya. Aku begitu terharu, rasa optimis dan kejutan membaur menjadi satu yang menderu di dalam dadaku. Bersama